warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan latihan soal UAS untuk mata kuliah ekonometrika. Pada UAS kali ini soal akan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah tentang uji kointegrasi dengan menggunakan bound test. Yang kedua adalah menentukan variabel X dan Y yang akan kita masukkan di dalam model berdasarkan metode RDL. Kemudian yang ketiga adalah uji kointegrasi yang dilakukan pada model VAR VCM yang dilakukan dengan menggunakan uji kointegrasi Ramtest. Kemudian yang keempat, teman-teman diminta untuk menjelaskan arti dari varian decomposition, dan yang terakhir adalah kita akan diminta untuk membuat pembahasan dari hasil penelitian. Saya mulai terlebih dahulu dari soal yang pertama, yaitu tentang uji kointegrasi bound test. Nah, di uji kointegrasi bound test, soalnya nanti kurang lebihnya seperti ini. Berdasarkan hasil di bawah ini, kesimpulan apa yang dapat diambil, tuliskan hipotesisnya terlebih dahulu, dan berikan alasan pengambilan kesimpulan tersebut. Nah, di uji bound test ini nanti teman-teman perhatikan bahwa yang kita lihat atau yang akan kita gunakan nanti di dalam nilai yang harus kita cek itu adalah di bagian ini. F statistiknya di sini adalah 2,425, nanti dipakai 2 angka di belakang koma saja. Kemudian untuk critical value boundnya kita pakai yang I1 bound. Di situ ada I0 sama I1 ya, kita pakai I1 bound, kemudian kita pakai yang 5%, berarti di sini 4,85. Nah, yang ini nanti akan kita bandingkan dengan nilai F statistiknya. Nah, di sini kita akan tuliskan terlebih dahulu H0 tidak terdapat kointegrasi, kemudian H1-nya terdapat kointegrasi. Nah, di sini di uji bound test ini kriterianya adalah ketika nilai F statistik lebih besar dari I1 bound, maka maka tolak H0. Kalau F statistiknya kurang dari I1 bound, maka terima H0. Gitu ya. Jadi, nilai F statistik sebesar 3,42 itu kan kurang dari ya. Itu kurang dari di sini nilai 3,42 ini dia kurang dari 4,85, maka kita gagal tolak H0 dan kita simpulkan tidak terdapat kointegrasi. Jadi intinya di uji kointegrasi ini, saya tambahkan aja di sini sebentar kriterianya, coba saya tambahkan. Jadi kriterianya jika nilai F statistik lebih besar dari I1 bound untuk yang 5%, maka tolak H0. Terus jika nilai F statistiknya kurang dari ini, maka gagal tolak. Jadi gitu ya. Jadi di sini nilai F statistik kriterianya, kita pakai kriterianya adalah jika nilai F statistiknya lebih besar dari I1 bound untuk yang 5% signifikansinya, maka tolak H0. Namun jika nilai F statistiknya kurang dari I1 bound untuk yang 5%, maka gagal tolak H0 gitu ya. Jadi nilai F statistiknya sebesar 3,42 kurang dari 4,85, maka gagal tolak H0, disimpulkan tidak terdapat kointegrasi kalau dia nilainya kurang dari. Nah, kemudian contoh soal yang selanjutnya dengan soal yang sama nanti dilihat adalah F statistiknya.
kemudian I1 punnya, kemudian kita pakai yang 5%, 4,85. Kira-kira kalau dari nilai itu 5,26 dan 4,85 lebih besar mana? Apakah F statistik atau I1 pun? Ya, betul, yang lebih besar adalah F statistiknya. Jadi kita tulis dulu hipotesisnya, tidak terdapat kointegrasi, H1-nya terdapat kointegrasi. Nilai F statistik sebesar 5,26 lebih dari 4,85, maka tolak H0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi. Itu untuk kointegrasi dengan menggunakan bound test yang kita berlakukan untuk model ARDL. Selanjutnya adalah kita masuk ke model terbaik dari ARDL. Di dalam model ARDL biasanya kita akan mendapatkan model-model terbaiknya. Biasanya contoh soalnya nanti seperti ini. Di dalam menentukan nanti variabel X dan Y-nya, kita lihat dulu terlebih dahulu, atau kita lihat terlebih dahulu di sini ada dependent variable atau variabel terikatnya. Variabel terikat itu berarti variabel Y. Kemudian ini ada dynamic regressor, yaitu variabel X-nya ada popo dan inflasi. Kemudian teman-teman nanti lihat di bagian sini selected modelnya adalah ARDL 212. Dua yang pertama ini untuk variabel Y atau di situ FDR, variabel kedua untuk X1 dan variabel ketiga untuk X2. Seperti yang pernah kita pelajari kemarin, kalau kita ARDL 2 berarti FDR, FDR-1, FDR-2. Kalau 1 berarti popo, popo-1, kemudian 2 berarti NPF, NPF-1, NPF-2. Sehingga kalau kita tuliskan variabel-variabelnya, nanti variabel model ARDL 212, variabel dependennya atau variabel Y-nya adalah FDR, variabel independen atau variabel X-nya adalah FDR-1, kemudian FDR-2, popo, kemudian popo-1, NPF, NPF-1, dan NPF-2. Nanti bentuk jawabannya seperti itu, karena memang kita ingin tahu model terbaiknya seperti apa. Selanjutnya cara yang sama di sini ada dependent variabelnya adalah ROA, dynamic regressornya atau variabel X-nya ada char sama inflasi. Modelnya adalah ARDL 231. 2 yang pertama untuk variabel Y, 3 ini untuk X1 dan 1 di sini untuk X2. Sehingga apabila kita tuliskan model ini menjadi bentuk variabel X dan Y-nya adalah dependennya adalah ROA, kemudian independennya adalah ROA-1, ROA-2, char, char-1, char-2, char-3, inflasi dan inflasi-1. Itu untuk model terbaik cara kita untuk mendeskripsikannya. Selanjutnya ada uji kointegrasi dengan menggunakan pada model VAR VCM dia menggunakan Johansen test. Bentuk soalnya nanti seperti ini sama dengan yang ada di di yang kita praktekkan kemarin. Berdasarkan hasil pengujian kointegrasi berikut, apakah terdapat kointegrasi? Jika terdapat kointegrasi, berapa jumlah kointegrasi yang terbentuk? Tuliskan hipotesisnya terlebih dahulu dan berikan alasan kesimpulan tersebut. Nah, jika indikasinya berapa banyaknya itu bisa dilihat dari sini, indicate-nya. Kalau dia indikasinya ada 1, maka uji hipotesis yang dilakukan adalah 2 kali. Jadi teman-teman diminta untuk melakukan uji hipotesis 2 kali. Caranya seperti ini. Yang pertama, kita akan lakukan uji hipotesis yang pertama dengan menggunakan hasil yang ada di bagian non. Caranya adalah H0 tidak terdapat kointegrasi pada model, H1 terdapat kointegrasi pada model. Non dan non itu kan tidak ada dan ada. Non itu kan berarti ada dan tidak ada gitu. Jadi untuk H0-nya kita pakai ada dan tidak dulu. Kemudian probabilitasnya teman-teman lihat, kursor saya kok hilang tiba-tiba, sebentar. Oke. Di sini probabilitasnya ya, teman-teman lihatnya di sini. Jadi probabilitas dari trace statistiknya itu adalah karena nilai probabilitas dari trace statistik sebesar 0,024 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi pada model. Jadi hipotesis yang pertama itu hanya bilang ada dan tidak, berapa jumlahnya dia masih belum bisa memastikan. Selanjutnya kita akan lakukan uji yang kedua. Jadi khusus soal seperti ini, kalau nanti dia ternyata ada kointegrasi, biasanya kita akan melakukan uji hipotesisnya 2 kali.
Hipotesis yang kedua adalah terdapat satu kointegrasi pada model at most one, berarti ada satu. Kemudian H1-nya terdapat lebih dari satu kointegrasi pada model. Jadi ada satu atau lebih gitu ya. Kemudian kita lihat nilai probabilitasnya, karena nilai probabilitas trace statistiknya sebesar 0,498 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0. Kita simpulkan terdapat satu kointegrasi pada model. Jadi berdasarkan hipotesis 1 dan hipotesis 2 dapat disimpulkan bahwa terdapat satu kointegrasi pada model. Jadi kalau ditanya berapa jumlahnya, berarti terdapat satu kointegrasi. Jadi kalau misalkan dia ada kointegrasi 1, 2, 3 misalkan, maka teman-teman harus melakukan hipotesisnya lebih dari satu kali. Jadi kalau di sini ini adalah tolak, maka lanjutnya harus akan ada hipotesis selanjutnya. Jadi nanti kalau misalkan soalnya kira-kira nanti berbentuk seperti ini, atau indicate-nya ada satu, ada angka 1, angka 2, maka teman-teman akan melakukan hipotesisnya 2 kali. Berbeda jika memang nanti di soal kita hanya di sini kata-kata no. Kalau kata-kata no berarti nanti kita hanya lakukan hipotesisnya 1 kali. Caranya bagaimana? Seperti ini. Hipotesis 1, tidak terdapat kointegrasi pada model. H1-nya terdapat kointegrasi pada model. Jadi kita pakai yang pertama tetap bagian non, kita buat atau lihat bagian probabilitasnya. Karena nilai probabilitas trace statistik sebesar 0,444 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0, sini gagal ya. Dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi pada model. Kalau sudah tidak ada kointegrasi, ngapain kita lanjut uji hipotesis yang kedua? Jadi kita cukup sampai di hipotesis 1. Berapa banyak kointegrasi? Berarti kointegrasinya adalah 0 atau tidak terdapat kointegrasi, seperti itu. Saya lanjutkan. Varian decomposition. Varian decomposition nanti teman-teman bisa explore cara membacanya sesuai dengan apa yang teman-teman pahami, apa yang teman-teman lihat dari gambar yang ada di situ. Jadi nanti bentuk soalnya seperti ini, berdasarkan hasil varian decomposition dari aset di bawah ini. Ini maaf, berarti ini bukannya aset ya, harusnya ini adalah dari NPF. Maaf, soalnya salah. NPF di bawah ini berikan penjelasan dari hasil tersebut. Data diambil dengan menggunakan data bulanan. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5 itu mewakili bulanan. Kemudian tuliskan juga pada bulan berapa kedua variabel saling berpotongan. Jadi kedua variabel saling berpotongan berada di sini. Kemungkinan ini sekitar di bulan. Jadi kita lihat gitu ya. Cara bacanya teman-teman bisa mulai dari baca periode 1, periode 2, periode 3. Ada perubahan nilai enggak di dalam variabelnya itu. Kemudian untuk bulan berapa dia berpotongan, biasanya berpotongan itu adalah ketika adanya perubahan dari misalkan dari sebelumnya kecil jadi menjadi besar kayak gini. Ini kan ada perubahan ya. Jadi sebelumnya di atas 50%, kemudian di bawah 50%. Berarti dia berpotongannya di bulan kelima. Berarti cara bacanya seperti ini. Jadi kita mulai baca itu di bulan pertama. Nanti teman-teman boleh membacanya dari bulan pertama. Berdasarkan dekomposisi varian disimpulkan bahwa pada bulan 1 misalkan fluktuasi NPF disebabkan oleh guncangan dari NPF itu sendiri, yaitu sebesar 99,89 ya. Kemudian pada bulan kedua, misalkan kalau mau beda dengan yang saya tuliskan ya, bisa. Pada bulan kedua, guncangan NPF disebabkan oleh NPF itu sendiri sebesar 99,49%, yang artinya pada bulan 1 dan bulan kedua guncangan diberikan oleh NPF. Kemudian masuk di bulan ketiga, kan? NPF guncangan dipengaruhi oleh guncangan itu sendiri sebesar 87,69% dan 12,31%-nya dipengaruhi oleh inflasi. Hal ini terus berlanjut sampai dengan bulan ke-12 yang menunjukkan bahwa adanya peran inflasi di dalam mempengaruhi NPF. Misalkan seperti itu. Kemudian pada bulan 5 NPF mulai berpotongan dengan inflasi. Boleh seperti itu. Jadi kata-katanya boleh seperti ini atau boleh nanti yang jelas adalah teman-teman belajar mendeskripsikan apa yang ada dari gambar dan tabel. Jadi gambarnya itu membuat kita tahu biar lebih gampang kita
membacanya kalau angkanya biar kita lebih spesifik. Kalau saya buat yang seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat step by step ya. Jadi kalau saya mau seperti ini, berdasarkan dekomposisi varian dapat disimpulkan bahwa bulan 1 dan 2 fluktuasi NPF disebabkan oleh goncangan dari NPF itu sendiri yaitu sebesar 99,49%. Kemudian mulai dari bulan ketiga sampai ke 12 tanpa inflasi mulai mempengaruhi NPF. Sebenarnya mulai dari 1 ya. Kalau dia angkanya jelas itu mulai dari 1. Kemudian pada bulan 1 sampai 5 peran NPF dalam menjelaskan fluktuasi NPF masih dominan, ya kan, masih dominan, dia masih lebih besar. Posisinya dia masih di sebelah atas, berarti dia masih dominan. Yaitu sebesar 56,50% dan sisanya pada bulan kelima itu dipengaruhi oleh inflasi sebesar 43,70%. Kemudian mulai dari bulan ke-6 sampai bulan ke-12 fluktuasi NPF itu malah didominasi oleh inflasi hingga mencapai 87,22 atau 23 ya harusnya. 87,23% pada bulan 12. Jadi nanti teman-teman bisa menjabarkannya seperti itu berdasarkan nilai atau angka yang ada di sini. Tidak harus sama deskripsi dari apa yang teman-teman tuliskan. Yang jelas adalah kita mendeskripsikan gambar berdasarkan hasil yang ada, gambar dan tabel. Kalau tabel lebih gampang kita menyebutkan angkanya, kalau gambar kita lihat bahwa oh dia berpotongan atau tidak. Arti kata berpotongan berarti ada perubahan dominasi yang diberikan antara dua variabel itu. Sebelumnya dirinya sendiri, kemudian setelah itu didominasi oleh variabel yang lain. Kemudian kalau ditanya pada bulan berapa dia mengalami perpotongan, yaitu dia mengalami perpotongan di bulan kelima. Jadi kalau bulan kelima itu bisa dilihat adalah dari semula dia yang dominasinya tinggi berubah menjadi dominasinya rendah. Itu yang kita sebut sebagai ada perubahan yang tadi, perubahan. Jadi dari 43 ke 56, dari 56 ke 43. Jadi ada perubahan nilai dari di atas 50% menjadi di bawah 50%. Jadi di angka itulah yang kita sebut sebagai dia ada perubahan atau perpotongannya. Kalau dari gambar berarti nanti perpotongannya ada di sebelah sini. Gitu ya. Oke. Sudah, untuk dekomposisi varian saya hanya ngasih contoh satu karena kalau nanti saya ngasih contoh dua agak susah gitu kan. Saya agak kesusahan juga. Tapi kalau misalkan nanti soal yang lain misalkan dia berbentuk yang tidak berpotongan, nanti bisanya berarti jelaskannya nanti seperti biasanya aja ya. Baik, saya lanjut. Bagaimana cara kita membuat pembahasan. Nah, pembahasan itu nanti teman-teman sudah diberikan hasil analisisnya atau hasil uji T-nya, uji hipotesisnya sudah diberikan. Kemudian nanti teman-teman diminta untuk merangkainya menjadi satu bentuk paragraf. Di sini nanti saya bentuknya poin per poin biar nanti kita lebih jelas dari sisi teorinya atau tahapannya. Tapi nanti ketika teman-teman mulai mengerjakannya dalam ujian, silahkan dibentuk menjadi satu bentuk paragraf. Nah, di paragraf itu yang pertama nanti ditulis hasil penelitian, kemudian teori yang sesuai, teorinya siapa gitu ya, kemudian penelitian yang sesuai dan rekomendasi yang akan diberikan. Saya mulai dari hasil penelitian. Di sini soalnya misalkan apa makna dari pengaruh negatif. Nanti di contoh yang selanjutnya adalah apa makna dari pengaruh positif. Yang pertama kita tuliskan adalah hasil penelitian. Hasil uji T menunjukkan bahwa X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. X1 dan Y ini nanti bisa berubah sesuai dengan soal yang diberikan. Hasil ini sesuai dengan teorinya Rifai dan Arifin yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi Y diantaranya adalah X1. Jadi teorinya harus dijelaskan, disebutkan dia mempengaruhi atau dipengaruhi oleh siapa. Gitu. Kemudian hasil ini didukung oleh penelitian Ahmad DKK yang menyatakan bahwa X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. Jadi nama penelitinya itu harus kita tulis. Kalau dia hasilnya sama berarti didukung, kalau hasilnya tidak sama berarti tidak didukung atau tidak sejalan. Kemudian selanjutnya penelitian yang sesuai sudah, rekomendasinya nilai koefisien sebesar min 0,34 menunjukkan bahwa semakin besar nilai X1 maka Y semakin kecil. Dalam prakteknya, bank menginginkan nilai Y yang tinggi, maka untuk meningkatkan Y dapat dilakukan dengan cara menurunkan nilai X1.
cara menurunkan nilai X1 antara lain bla 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 gitu ya. Nanti di soalnya akan dituliskan bagaimana cara menurunkan X1 dan bagaimana cara meningkatkan X1, sehingga teman-teman nanti bisa memilih mana yang kira-kira cocok gitu ya. Baik, itu kalau dia berpengaruh negatif. Bagaimana kalau berpengaruh positif ya? Seperti ini, hasil uji T menunjukkan bahwa X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Hasil ini sesuai dengan teorinya Rifai dan Arifin yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi Y diantaranya adalah X2. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamidah DKK yang menyatakan bahwa X2 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Y. Jadi kalau misalnya kita menggunakan penelitian terdahulu yang tidak signifikan, maka dia namanya bertentangan. Kalau kita menggunakan yang sama signifikan, maka dia didukung atau mendukung. Didukung atau gitu ya. Nah, kalau sudah bertentangan ya sudah, kita tambahkan nilai koefisien sebesar 0,24 menunjukkan bahwa semakin besar nilai X2, maka nilai Y akan semakin besar. Dalam prakteknya, bank menginginkan nilai Y yang tinggi, maka untuk meningkatkan Y dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai X2. Kok jadi menurunkan? Meningkatkan ya. Maaf, ini saya soalnya copy dari file atasnya, ini harusnya meningkatkan. Ganti dulu ya. Ini meningkatkan, karena kalau sama-sama positif itu berarti dia meningkatkan. Saya tak hapus dulu yang ini. Maaf. Erase. Jadi dalam prakteknya bank menginginkan nilai Y yang tinggi, maka untuk meningkatkan Y dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai X2. Cara meningkatkan nilai X2 antara lain bla 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 bla. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Jika nanti dia pengaruhnya positif, maka untuk meningkatkan Y dapat dilakukan dengan meningkatkan X2. Nah, di soal seperti yang saya bilang, dia akan diberikan hasil bagaimana cara meningkatkan X2 dan bagaimana cara meningkatkan X2 dan bagaimana cara menurunkan X2. Maka dari itu, pada saat nanti teman-teman menuliskan hasilnya, silahkan dipilih dan dipilah mana yang harus ditulis, mana yang tidak harus ditulis. Karena kemampuan untuk membuat suatu pembahasan itu juga harus kita pelajari. Sebenarnya ini adalah pembahasan yang lumayan singkat. Sebenarnya kalau nanti teman-teman lebih jauh, pembahasannya juga bisa dikaitkan dengan definisi dari masing-masing variabelnya, kemudian definisi hubungan antar variabelnya seperti itu. Tapi yang jelas ketika kita nanti membuat pembahasan bukan hanya sekedar hasil uji T dan uji F saja, tapi kita harus bisa menyusunnya dalam bentuk yang seperti ini. Sekian dari saya, tidak banyak yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga sukses untuk UASnya dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik, dan semua teman-teman bisa lulus pada mata kuliah ini. Sampai bertemu di kesempatan yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.